Hai Mom, udah sering dengar kata toksik dong? Biasanya kata-kata tersebut sering muncul dan kita dengar di circle pertemanan anak-anak remaja, bukan? Nah, sepertinya Mommy juga harus paham loh bahwa yang namanya toksik itu tidak melulu muncul di pergaulan anak ABG. Oke, sebelum kita coba usut kira-kira virus toksik ini sudah kemana saja ya? Redaksi Motherhood mau kasih paham dulu deh, sebenarnya apa sih yang dinamakan toksik itu? Toksik adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau memiliki sifat pribadi yang suka menyusahkan, merugikan, dan memberikan dampak buruk terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun emosional. Terutama untuk psikis nih, sifat toksik ini tentu harus dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain, membuat kita dijauhi banyak orang, hingga membuat kita sulit untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Seringkali toxic people ditemukan melalui media sosial, namun dalam kehidupan nyata juga banyak terjadi. Nah, yang akan kita angkat di Motherhood kali ini adalah toxic di dalam rumah yang seringkali tanpa disadari orang tualah sebagai sumbernya. Yaps, kita akan bahas mendalam mengenai toxic parent. Toxic parenting merupakan pola pengasuhan yang keliru dan tanpa sadar melukai psikologis anak. Pola pengasuhan tersebut kerap dilakukan oleh orang tua yang umumnya kasar, tidak dewasa, serta memiliki gangguan mental. Beberapa dari kita pasti sering bertanya-tanya dong, sebenarnya orang tua yang toksik itu seperti apa? Bagaimana menghadapi orang tua toksik? Apa penyebab toxic parent? Dan yang paling penting adalah, apa dampak dari pola pengasuhan strict parent? Nah, Mom, kita belajar bareng yuk, cari tahu orang tua toksik itu kayak apa ya. Sesuai dengan namanya, toxic parent adalah orang tua yang berperilaku toksik dalam hal pengasuhan. Perilaku toksik diartikan sebagai sikap yang sering dilakukan oleh seseorang, tapi tanpa disadari dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Lanjut ya. Nah, ini buat para anak yang merasa memiliki orang tua toksik. Motherhood akan kasih tips menghadapi toxic parenting. Pertama, berhenti untuk berusaha selalu menyenangkan mereka. Jangan segan buat batasan yang jelas dengan orang tua. Berikutnya, jangan sekali-sekali berusaha untuk mengubah pikiran mereka ya. Tapi, kalian juga harus bijak dalam membagikan sesuatu apapun itu pada orang tua. Gak kalah penting adalah anak harus mengetahui batas kesabaran orang tua. Ketahui juga kapan waktunya untuk kamu keluar dari perdebatan dengan orang tua. Lanjut ya, jangan berusaha membuat alasan pada mereka. Tidak perlu melawan argumen mereka dan sebagai gantinya, kamu bisa pergi dan melepaskan diri untuk tidak terlibat masalah yang lebih pelik. Kamu juga tidak harus selalu ada untuk mereka. Ya, kalau kamu sedang tidak punya waktu, kamu boleh tidak menjawab panggilan atau membalas pesan mereka nanti. Dan yang paling penting adalah berikan perhatian pada dirimu sendiri. Nah, Mom, apa sih yang jadi penyebab toxic parenting sebenarnya? Motherhood kasih bocorannya ya, bahwa pola asuh pelaku toxic parenting seringkali dipicu oleh gangguan mental atau trauma orang di masa lalu. Penyebab yang paling umum adalah pengalaman pribadi yang traumatis atau masalah pribadi tertentu yang dialami oleh orang tua, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian. Beberapa dampak buruk yang dialami anak yang diasuh oleh strict parent adalah merasa takut atau terlalu malu saat di sekitar orang lain, mengaitkan kepatuhan dan kesuksesan dengan cinta, mudah menyesuaikan diri tapi juga mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Well, ini nih yang paling poin di redaksi Motherhood Mom. Tips atau cara mengatasi strict parent. Yang paling pasti harus ada kerjasama dan rasa saling menghargai antara anak dan orang tua ya Mom. Buat kalian anak-anak keren dari mommy-mommy hebat di Motherhood, simak nih cara-caranya.
Lakukan komunikasi dan beri pengertian secara perlahan pada orang tua. Kemudian, tunjukkan dan manfaatkan sebaik mungkin kepercayaan dari orang tua. Coba alihkan topik pembicaraan menjadi lebih positif. Cara berpikir juga harus positif dan sabar ya. Nah, yang terakhir, terapkan me time dan lakukan aktivitas positif. Oke Mom, Motherhood bakal kasih bahasan keren apa lagi ya untuk next episode? Yang pasti jadi orang tua yang luar biasa itu bukan hal yang sederhana. Tetap semangat jadi mom hebat ya Mom. Bye!